Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning my student. Welcome to my lesson Bahasa dan Sastra Inggris kelas 10 semester 1. Today we will discuss about to and enough. Hari ini kita akan belajar materi to dan enough. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, let's say basmalah, bismillahirrahmanirrahim, supaya kita diberi kelancaran dalam belajar. Oke, kita mulai. To is used to mean more than sufficient or more less than necessary. Di to itu bisa diartikan lebih dari cukup, atau lebih atau kurang dari yang dibutuhkan, atau terlalu. Berarti ada beberapa arti dari to itu. Kita akan langsung ke contohnya supaya Anda bisa lebih paham tentang arti dari to. Tapi kebanyakan to itu diartikan terlalu, baik itu terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Kita langsung ke penggunaan to di dalam kalimat adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan dalam kata sifat atau adjektif. Ketika Anda menggunakan to disertai dengan kata adjektif, contohnya sebagai berikut. He is too young to be a husband. Maka kata to di sini diartikan terlalu. Ia terlalu young, muda, to be a husband, untuk menjadi seorang suami. Kata yang di sini artinya muda, atau ini adalah merupakan kata sifat. Yang kedua, I am too poor to buy Honda Jazz. Kata poor di sini adalah kata sifat adjektiva, yaitu miskin. Kata to diartikan atau berarti terlalu. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan, I am too poor, saya terlalu miskin, to buy Honda Jazz, untuk membeli Honda Jazz. Yang kedua, penggunaan dengan kata keterangan atau adverb. Contohnya, she drives too quickly, ia mengemudikan terlalu cepat. Nah, mana kata keterangannya? Yaitu quickly, yang artinya terlalu cepat. Sementara to itu artinya terlalu. Yang kedua, he works too hard, ia bekerja terlalu keras. Mana kata keterangan? Hard itu adalah kata keterangan, keras, sementara to itu terlalu. Nah, yang kedua ini penggunaan dengan kata keterangan adverb itu sama dengan kata sifat. Penggunaannya to itu sebelum kata sifat atau sebelum kata keterangan. Contoh yang ketiga, penggunaan dengan kata kerja. Contohnya, I worry too much about her condition. Saya terlalu banyak khawatir tentang kondisinya. Atau saya khawatir terlalu banyak, atau saya terlalu banyak khawatir tentang kondisinya. Kata to di sini diartikan juga terlalu. Mana kata kerjanya? Yaitu worry. Worry ini artinya khawatir. Jadi penggunaan to kalau ada kata kerjanya, maka worry ini terletak sebelum kata to, atau to diletakkan setelah kata kerja worry. Yang kedua, she write too much so that she feel tired. Ia menulis terlalu banyak sehingga dia merasa lelah. To diartikan terlalu, much diartikan banyak. Ia menulis terlalu banyak, atau bisa diartikan ia terlalu banyak menulis sehingga feel, merasa tired, lelah. Nah, ini penggunaan untuk kata kerja. Yang keempat, penggunaan dengan kata benda atau noun. Nah, kata benda nanti akan kita bagi menjadi dua kategori. Yang satu kata benda yang dapat dihitung, yang satunya kata benda yang tidak dapat dihitung. Yang sebelah kiri tidak dapat dihitung, yang sebelah kanan dapat dihitung. Contoh yang tidak dapat dihitung itu misalnya air, misalnya rambut, misalnya bintang. Anda nggak bisa menghitung itu. Maka kita akan menggunakan a little yang artinya sedikit, dan much yang artinya banyak, untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Sementara few yang artinya sedikit, many artinya banyak, untuk kata benda yang dapat dihitung. Contohnya, you have too little water. Karena air nggak bisa dihitung, maka arti kata little di sini adalah sedikit, sementara too itu terlalu sedikit. Kamu mempunyai terlalu sedikit air, atau airmu terlalu sedikit, maka kata sedikit kita pilih little karena water tidak bisa dihitung. Beda dengan ini, shirt itu adalah baju, bisa dihitung, baju 1, baju 2, baju 3. Maka kita menggunakan few yang artinya sedikit sebagai gandengannya shirt, baju. You have too few shirt. Kamu punya sedikit sekali baju. Nah, karena baju bisa dihitung, maka kita menggunakan few.
Contoh yang kedua, he has too much water. Ia mempunyai terlalu banyak air. Much ini artinya banyak. Kemudian kalau yang dapat dihitung kita mempunyai many yang artinya banyak. He has too many shirts. Ia mempunyai terlalu banyak baju. Sampai di sini bisa membedakan ya antara bedanya little dengan few, sementara much dengan many. Little itu tak dapat dihitung, few itu bisa dihitung, much itu tak dapat dihitung, many itu bisa dihitung. Penggunaan sama, to-nya artinya terlalu sebelum kata benda diletakkan sebelum kata benda. Yang kelima, penggunaan dengan kalimat tanya. Contohnya, why did you buy too many orange? Mengapa kamu membeli terlalu banyak orange atau jeruk? Yang kedua, what is the impact of watching television too close? Apakah dampak dari menonton televisi terlalu dekat? Nah, ini penggunaan dengan kalimat tanya. Jadi to itu tetap digunakan sebelum kata many, sebelum kata close. Nah, close itu berarti dekat, sebenarnya many orange itu adalah banyak, terlalu banyak. Jeruk, too close terlalu dekat. Kita sudah membahas antara to yang artinya terlalu, baik sedikit, baik banyak, terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Sekarang kita enough. Berbeda dengan to, kalau to itu terlalu, maka enough itu cukup. Atau cukup itu berarti sedengan. Contoh, bila digunakan dengan kata sifat adjektif, maka contohnya sebagai berikut. She is old enough. Old enough artinya ia cukup tua. He isn't old enough. Dia tidak cukup tua. You are rich enough. Kamu cukup kaya. I'm not rich enough. Saya tidak terlalu kaya. Berbeda dengan to, kalau enough tadi diletakkan setelah kata sifat. Nah, ini kan kata all-nya ini kata sifat. Nah, ini kata sifat. Sementara enough-nya ini adalah diletakkan setelah kata sifat. Kalau to-nya tadi sebelum kata sifat penggunaannya. Sementara enough diletakkan setelah kata sifat. Kemudian digunakan dengan kata benda noun. Kalau kata benda tidak ada perbedaannya antara yang tidak bisa dihitung maupun yang bisa dihitung. Penggunaannya sama. Contoh, I have enough water. Saya punya cukup air. Yang ini, I have enough shirt. Saya punya cukup baju. Dua-duanya sama digunakan sebelum kata benda, dan menggunakan cukup itu mau digunakan antara kata benda yang tidak dapat dihitung sama kata benda yang dapat dihitung, itu sama penggunaannya. Yang contoh yang kedua, you don't have enough water, kamu tidak punya cukup air. You don't have enough shirt, kamu tidak punya cukup baju. Nah, atau kamu bajunya kurang. Yang ketiga, digunakan dengan kata keterangan adverb. Kata keterangan adverb itu contohnya, you drive carefully enough. Kamu mengendarai mobil cukup hati-hati ya, maka enough lagi digunakan setelah kata keterangan carefully. You drive carefully enough. Sementara yang kedua, she doesn't drive carefully enough. Dia mengendarai mobil tidak cukup hati-hati, atau dia mengendarai mobil kurang hati-hati. Sekali lagi, enough itu diletakkan setelah kata keterangan carefully. Yang keempat, digunakan dengan kata kerja verb atau kata contohnya, I don't relax enough. Saya tidak cukup santai. He doesn't think enough. Dia tidak cukup berpikir atau dia kurang berpikir. Sekali lagi juga enough digunakan setelah kata kerja relax, dan enough digunakan setelah kata kerja think. Berbeda dengan kata to tadi yang sebelum penggunaannya. Yang kelima, digunakan dengan kalimat tanya. Do you have enough money to buy Honda Jazz? Apakah kamu punya cukup uang untuk membeli Honda Jazz? Sama ya penggunaannya. Ini kata kerja, enough-nya digunakan setelah kata kerja have, punya. Keterangan jika ada kalimat negatif not, maka arti kata cukup bisa diartikan kurang. Ya, seperti yang saya artikan tadi. Contohnya, they do not study hard enough. Mereka belajar tidak cukup keras. Mereka tidak belajar cukup keras, maka bisa diartikan mereka kurang belajar keras. Sampai di sini ada pertanyaan? Jikalau ada pertanyaan nanti bisa langsung WA saya.
Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, silakan WA ke saya ke 08